Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Keisha Ayumi Pranoto dengan NIM 4122009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penyakit Paru-Paru menggunakan algoritma naive Bayes. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang. Paru-paru adalah organ penting yang berperan dalam sistem pernapasan manusia, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Sayangnya, penyakit paru-paru sering diabaikan, salah satunya karena biaya pemeriksaan yang mahal. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian akibat penyakit paru-paru ini. Di sisi lain, perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk menggunakan metode komputasi seperti data mining untuk membantu diagnosis. Salah satu algoritma yang populer digunakan adalah naive Bayes, yang dapat memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit paru-paru berdasarkan data pasien seperti usia, jenis kelamin, dan kebiasaan merokok, serta faktor-faktor lainnya. Data mining juga efektif untuk mengekstrak pengetahuan dari data besar yang juga bisa menggunakan algoritma naive Bayes untuk menganalisis penyakit paru-paru dengan efektif. Lalu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma naive Bayes dalam memprediksi penyakit paru-paru berdasarkan data pasien. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat akurasi prediksi penyakit paru-paru menggunakan algoritma naive Bayes. Dan yang terakhir, apakah algoritma naive Bayes dapat menjadi solusi alternatif dalam membantu diagnosis awal penyakit paru-paru yang murah dan efisien. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menerapkan algoritma Bayes dalam proses klasifikasi dan prediksi penyakit paru-paru untuk mendiagnosis dini. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi algoritma Bayes dalam memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit paru-paru. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan alternatif metode diagnosis awal penyakit paru-paru yang lebih cepat dan terjangkau melalui pemanfaatan teknik data mining. Lalu selanjutnya, batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah dataset yang digunakan dalam penelitian ini berdasar dari Kaggle Open Dataset dengan jumlah 400 data pasien untuk pelatihan atau training dan 100 data untuk menguji data atau data testing. Yang kedua, atribut yang digunakan dalam model prediksi terbatas pada usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas begadang, aktivitas olahraga, status kerja, dan riwayat penyakit bawaan. Yang ketiga, metode klasifikasi yang digunakan hanya algoritma naive Bayes. Serta yang keempat, proses analisis dilakukan menggunakan perangkat bantuan seperti Microsoft Excel dan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi dunia kesehatan, dapat memberikan alternatif metode prediksi penyakit paru-paru yang murah, cepat, dan akurat, sehingga dapat membantu mendiagnosis dini khususnya pada masyarakat dengan keterbatasan biaya. Yang kedua, memberikan wawasan mengenai penerapan algoritma naive Bayes dalam bidang kesehatan, khususnya untuk prediksi penyakit berbasis data mining. Yang ketiga, menjadi acuan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis klasifikasi data yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara otomatis. Selanjutnya adalah landasan teori. Tinjauan studi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membandingkan beberapa dokumen penelitian yang sejenis mengenai algoritma naive Bayes yang terdahulu, kemudian mempelajarinya untuk memperoleh suatu perbandingan seperti kelebihan dan kekurangan, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan, hingga hasil pada penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya, penelitian terkait. Saya melakukan tinjauan studi terhadap beberapa jurnal ilmiah sejenis untuk mengidentifikasi hasil, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama dari Muhammad Yusir Afendi, DKK pada tahun 2022 dengan judul Klasifikasi Penyakit Paru-Paru dengan menggunakan naive Bayes Classifier. Mereka berhasil mengklasifikasi 6 jenis penyakit paru-paru dengan akurasi yang sangat tinggi. Namun, penelitian tersebut hanya memiliki keterbatasan ukuran dataset yang sangat kecil, yaitu hanya 134 data pasien, dan hanya berasal dari satu rumah sakit.
Selanjutnya dari Yusuf Muhyiddin, DKK pada tahun 2024, menunjukkan performa prediksi yang nyaris sempurna dengan akurasi 99% dengan menggunakan dataset Kaggle. Datasetnya lebih besar dibandingkan yang lain, akan tetapi mengidentifikasi kelemahan dataset yang sangat tidak seimbang, di mana hanya 70 dari 469 data merupakan data beresiko. Lalu, melihat penerapan naive Bayes pada domain penyakit lain, seperti pada penelitian stroke oleh Nabila Yolanda Paramita pada tahun 2023. Meskipun berhasil menerapkan model dengan kerangka evaluasi yang komprehensif, seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, tingkat akurasi sebesar 80% lebih rendah dibandingkan yang dilaporkan pada penelitian paru-paru. Penelitian ini juga menggunakan dataset yang tergolong kecil. Yang terakhir dari Boyke Gunawan Manurung pada tahun 2024 yang berhasil menghasilkan produk berupa sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis penyakit paru-paru. Kelebihannya adalah membuktikan bahwa naive Bayes efektif untuk membangun sistem diagnosis, namun evaluasi yang dilakukan belum menyajikan hasil uji akurasi secara keseluruhan dari sisi-sisi pengguna atau memvalidasi dari medis. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari studi-studi ini, penelitian ini berupaya untuk menggunakan dataset yang lebih referensif dan berfokus pada matriks evaluasi untuk memberikan kontribusi yang lebih kokoh. Lalu dasar teorinya, paru-paru adalah organ penting untuk sistem pernapasan manusia yang bertugas bertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kesehatan paru-paru sangat diperlukan untuk menjaga kondisi fisik. Penyakit paru-paru terjadi ketika paru-paru tidak berfungsi dengan baik, disebabkan oleh infeksi, zat berbahaya, merokok, atau faktor genetik. Lalu data mining merupakan proses mengambil pola dari data besar dengan teknik statistik dan kecerdasan buatan. Dalam kesehatan, data mining digunakan untuk analisis data pasien guna mendiagnosis secara otomatis. Lalu, klasifikasi adalah teknik dalam data mining untuk memberikan label pada data baru berdasarkan pola dari data pelatihan. Dalam penelitian ini, klasifikasi digunakan untuk memprediksi status pasien, apakah menderita atau tidak menderita penyakit paru-paru. Yang terakhir adalah algoritma naive Bayes, salah satu metode klasifikasi yang menghitung kemungkinan data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan confusion matrix yang membandingkan hasil prediksi dengan data aktual dan bisa menggunakan matriks seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score yang menilai kinerja model secara menyeluruh. Lalu, ini kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dari mahalnya pemeriksaan medis lalu diarahkan ke solusi berbasis data mining. Kemudian dipilih algoritma naive Bayes sebagai metode klasifikasi dan diimplementasikan menggunakan dataset dari Kaggle. Diproses melalui tahapan KDD dan uji akurasinya. Lalu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka dan eksperimen komputasi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur performa algoritma naive Bayes melalui matriks akurasi yang dihitung secara statistik. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, dan situs web terpercaya. Sementara itu, eksperimen komputasi dilakukan untuk menerapkan algoritma naive Bayes pada dataset penyakit paru-paru dan menganalisis hasilnya. Lalu, metode pengumpulan data yang pertama, penelitian ini memanfaatkan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian. Informasi ini didapat dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, dan situs-situs terpercaya lainnya. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk mencari informasi yang mendukung penelitian ini. Yang kedua, pengumpulan data sekunder. Penulis saya menggunakan data sekunder yang disediakan oleh penyedia dataset online. Secara spesifiknya, dataset ini berasal dari web Kaggle.
Dataset ini mencakup 400 data pasien untuk proses pelatihan training dan 100 dataset untuk pengujian data testing. Lalu, algoritma Naïve Bayes dalam penelitian ini, Naïve Bayes digunakan untuk mengklasifikasi pasien ke dalam dua kelas. Yang pertama, menderita penyakit paru-paru, yang kedua, tidak menderita penyakit paru-paru. Proses Naïve Bayes dimulai dengan membaca data latih untuk belajar. Selanjutnya, model menghitung probabilitas awal untuk setiap kelas, seperti kemungkinan pasien menderita atau tidak menderita penyakit paru-paru. Kemudian, model menghitung probabilitas kemunculan atribut untuk masing-masing kelas. Setelah itu, saat data baru, model mengalihkan semua probabilitas yang dihitung sebelumnya untuk menentukan probabilitas akhir. Lalu pembuatan model. Tahap pembuatan model ini fokus pada penggunaan data untuk membangun sistem klasifikasi dengan algoritma Naïve Bayes. Tujuan model ini adalah untuk memprediksi status kesehatan seseorang berdasarkan atribut yang dimiliki. Proses pembuatan Naïve Bayes meliputi menghitung probabilitas awal setiap kelas, menghitung likelihood untuk setiap atribut menggunakan frekuensi atau distribusi Gaussian, dan menyimpan parameter model. Pembagian datanya, dataset yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dibagi menjadi dua bagian independen. Yang pertama, data latih. Sebagian besar data, sebanyak 400 data pasien, digunakan untuk melatih algoritma Naïve Bayes. Pada tahap ini, model belajar mengenali pola dari atribut-atribut yang ada untuk membedakan antara pasien yang beresiko dan tidak beresiko. Data uji, sebanyak 100 data pasien yang tidak digunakan untuk dalam proses pelatihan. Data ini berfungsi untuk data baru yang akan digunakan untuk menguji seberapa baik performa model yang telah dibangun. Selanjutnya, perhitungan akurasi dan analisis. Hasil prediksi dari data uji dibandingkan dengan data aktual. Evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk diagnosis awal penyakit paru-paru. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Naïve Bayes mampu membangun model klasifikasi yang cepat, sederhana, dan akurat. Model dapat menjadi solusi alternatif diagnosis awal penyakit paru-paru yang murah dan efisien. Kedepannya, metode ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan atribut yang lebih beragam untuk meningkatkan akurasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.